Baik, kita mulai materi kita kali ini masih di seputar integral ya. Yang kita bahas sekarang adalah integrasi numerik ya. Integral atau integrasi ya. Dulu di kalkulus satu kita sudah bahas integrasi numerik di akhir kuliah kalkulus satu waktu kita sampai integral yaitu apa? Jumlah Riemann, pendekatan persegi panjang. Kan itu kan? Ya, jumlah Riemann pendekatan persegi panjang. Nah, sekarang lanjutannya kita akan bahas dua teknik lagi, yaitu pertama eh, integrasi numerik dengan metode trapezium, ya, metode trapezium. Yang kedua, integrasi numerik dengan metode Simpson. Nah, karena dibilang trapezium, nanti memang yang digunakan adalah trapezium. Kan trapezium gini, tahu boleh begini ya, ini kan trapezium nih. Nah, apa luas trapezium? Ya, setengah kali tinggi, terus A tambah B. Tinggi itu yang namanya tinggi yang ini. Ini kan dua sisi sejajar. Ini A, ini B. Ini adalah height-nya, H-nya. Berarti ini H-nya kan, kalau kita tegakkan, ini sisi sejajarnya di sini A, sini B. Kan itu. Nah, nanti ini akan kita pakai. Kalau metode Simpson, ini pendekatan parabola kuadratik ya. Nah, itu dulu. Dua. Kita mulai dengan integrasi numerik dengan apa? Metode trapezium. Ya, metode trapezium itu yang kita pakai memang trapezium dan source-nya ini Bapak ambil dari buku kalkulus Early Transcendental ya, edisi ke-8 ya. Karangan biasa ini James James Stewart, lain-lain nanti. Kita tengok langsung di sini ya. Untuk metode trapezium, misalnya gini, kadang integral, kenapa itu dulu ya? Ada dua keadaan ya. There are two situation ya, di mana tidak mungkin untuk mendapatkan jawaban nilai eksak dari integral tertentu ya. Nilai eksak itu hasil hasil aslinya, hasil sebenarnya. Situasi pertama muncul dari fakta bahwa untuk mengintegralkan fungsi fx menggunakan teorema fundamental kalkulus, kita memerlukan apa? Fungsi antiderivatifnya. Ya, misalnya kalau mau integralin cos x, kita kan tahu antiderivatif cos apa? Sin. Berarti integral cos adalah sinus. Karena sinus kalau dihitungkan jadi cos. Terus situasi pertama, kalian nggak bisa mendapatkan ya fungsi fx yang menurut fundamental kalkulus itu, teorema fundamentalnya, kita harus tahu antiderivatifnya. Kadang-kadang itu susah atau bahkan impossible, bahkan nggak mungkin untuk mendapatkan antiderivatifnya. Misal seperti fungsi apa? Seperti fungsi ini diambil aja dari buku James Stewart. Ada dua fungsi seperti ini. Kita sematkan di sini ya. Nih, nah ini fungsi ini, kalau dia E pangkat X, ada, ya kan?
pangkat 2X juga ada. Tapi kalau untuk pangkat X kuadrat akar 1 tambah X pangkat 3, lah kalian integralkan ini nggak ada. Ya, fungsi yang turunannya adalah sama dengan fungsi yang kalau kamu turunkan jadinya pangkat X kuadrat. Nggak ada dalam dalam fundamental kalkulus. Demikian juga ini, yang kalau diturunkan jadi ini. Jadi ini yang membuat proses pengintegralan menjadi lebih sulit. Nah, itu situasi pertama. Situasi kedua muncul ketika the fungsi itu di fungsi yang mau diintegralkan itu berasal dari uh, data percobaan, data penelitian. Jadi fungsi itu kan di samping bentuk persamaan juga dalam bentuk tabel. Ada dua data XY, XY, kan itu grafiknya. Nah, nggak ada fungsinya. Jadi bentuk pasangan angka saja. Jadi kita nggak mengetahui fungsinya, oleh karena itu tidak mungkin kita mengintegralkan dengan cara analitik. Itu ini yang keduanya, situasi keduanya. Ya, seperti ada data, kalian mencatatlah, misalnya data apa? Misal suatu benda yang bergerak, ya. Ini waktu dicatat setiap 10 detik dan seterusnya, ya. Kecepatan ya dari suatu objek bergerak, misalnya ah, kan ini fungsi. Kalau kenapa kita katakan fungsi hubungan satu-satu? Di sini waktu, di sini y-nya menyatakan fungsi kecepatan 0,50 di sini. Ini 10, 70 terus di sini. 20 dengan berapa nih? 60 turun lagi di sini. Nah, data kita itu fungsi kita dalam bentuk grafik seperti ini. Data yang kita nggak tahu persamaannya apa. Sehingga mau integralin bagaimana? Persamaannya nggak ada, ya kan? Nah, itu situasi kedua. Paham ya? Nah, itu sering muncul di dalam data-data percobaan, di laboratorium, dan seterusnya. Nah, itulah yang mengantarkan kita kepada pembahasan integral numerik ini. Ya, jadi, udah clear ya? Itu. Nah, sekarang seperti apa sih? Kalau kita pakai, kalau kita menggunakan, ingat dulu, waktu kita bahas integral numerik dengan jumlah Riemann, pendekatan jumlah Riemann, kan kita lihat saya ternyata belum bisa ya, gimana nanti, ya. nanti bawa isi. Oke. Belum bisa Oke. Nah, misalnya gini. Nah, ada kurva seperti ini. Ingat, kita tengok kalau dari ini kita ambil dari buku Jim Stewart, kalkulus. Tengok kurva ini. Ini luas area di bawah kurva dihampiri dengan berapa persegi panjang? 4 ya. Ini juga 4. Ini sisi apa? Kiri kanan. Kan ada kalkulus 1. Ya, pendekatan sisi apa? Kiri. Kenapa kiri? Kan persegi panjang ini kan ini yang nempel di kurva kan sisi kirinya saja. Dan ini persegi panjang yang ini wakilnya. Persegi panjang kedua, ini dia kiri. Yang kanan nggak nempel di kurva, bukan fx, ya itulah. Yang ketiga, ini dia. Yang keempat ini. Jelas. Ini kelebihan itu, betul? Overestimate, betul? Ini kekurangan hitung apa? Underestimate. Jadi kadang-kadangnya begitu. Nah, kalau ini sisi apa? Kanan kan? Nah, sisi kanan. Kurvanya sama, masih kurva ini juga. Nah, ini apa? Left end point, betul? Sisi kiri, right end point. Satu lagi apa? Coba ingat lagi. Yaitu midpoint. Apa? Titik tengah. Ya kan? Integrasi dengan pendekatan titik tengah. Titik tengah yang ini. Nah, midpoint. Kenapa midpoint? Lah, persegi panjang kan ada sisi kiri, sisi kanan. Yang menempel pada kurva itu, ini ketinggiannya loh. Ini apa?
Y-nya. Y1. Ya kan? Ini Y berapa? Y2. Kan Y itu adalah fx. Kan gitu kan? Nah, ini apa? Titik tengah. Midpoint. Kan itu. Nah, ini pendekatan persegi panjang. Luas area di bawah kurva, kalau kita mau pakai titik tengah, kalau mau kita pakai left endpoint, nah, berapa luas areanya? Luas area di bawah kurva kan dihitung dengan integral dari A, B. A-nya di sini ya, X0, B-nya cepat saya. Jadi apa? Fx dx. Nah, fungsinya nggak ini kita pakai persegi panjang. Jumlah dari persegi panjang pertama yaitu persegi panjang rectangle ya, R1 aja ya. Rectangle 1 tambah R2, R3. Apa luas persegi panjang? Kan panjang kali lebar. Lebarnya di sini kita bilang delta X, ya kan? Delta X dikali tingginya apa? Nah, ini namanya Fx. Kan Y, kan lebar kali tinggi. Tingginya ini adalah F berapa? Kan Y ini. Y ini, Y yang ini ditentukan oleh nilai apa? X0. Berarti sini tingginya Y sama dengan Fx0. Ya kan? Nah, ini yang kedua juga begitu, sama. R2. Delta X dikali Fx berapa? 1. Ya kan ya ini ya? Karena kita pakai sisi kiri, delta X dikali Fx2, terakhir apa? Fx3. Fx4 ambil nggak? Nggak. Kalau sisi kiri kita panggil, ambil X0, X1, X2. Kan 4 juga ini. Persegi panjang yang 4 kan datanya 4. Nah, kalau kalian pakai right endpoint begitu, berarti dia apa nih? Delta X dikali Fx1 sampai delta X dikali, ini dia si luas ini. Ya, ya. Nah, sekarang kita coba dengan metode trapezium. Nah, ini Bapak ambil dari ini saja ya. Metode trapezium kerjanya seperti ini. Trapezoidal root ya. Istilahnya kalau dibilang sini trapezoidal root. Nah, ini masih kurva yang sama fx ya, fx-nya ini nih ya. Nah, jadi kita bagi menjadi berapa di sini? 4 ya. Kalau bagi lebih banyak lebih bagus. Katakanlah X0 itu adalah A dan sini B. Ini delta X ya. Trapezium T ya. Ini T berapa? T1, T2, T3, 4 dulu ya. Berarti area di bawah kurva sama dengan integral AB X dx. Sama dengan lebih kurang kan gitu kan. Kalau dia 4, nih. Nanti bisa lebih banyak. Coba 4 dulu. Apa rumus trapezium tadi? Alas kali tinggi per 2. Tingginya kan yang ini. Bukan yang ke atas ini. Ya, ini delta. Coba persegi panjang pertama. Tinggi bagi 2. Berarti apa? Delta X per dikali alasnya. Apa tuh sisi sejajarnya apa nih? Ini A dan ini B-nya kan? Yang jadi A dan B-nya kan ini. Ini AB-nya. Ini A, ini B. Sekarang A itu tinggiannya adalah Fx. Berarti di sini apa? Fx0. Kan tingginya ini Y. Karena X0. Jadi Fx0 tambah berapa? B-nya. Benar? Nah, katakan. Terus persegi panjang 2. Berarti trapesium 2. Sama kan? Delta X. Delta X per 2 dikali. Yang kedua kan ini. Fx berapa? Tambah. Fx1 tambah Fx2.
Dan seterusnya kita tengok aja terus ya. Delta X, Fx2 tambah Fx3. Terakhir, delta X per 2, Fx3 tambah Fx4. Nah, ini dia. Sekarang coba kita tengok. Kalau kita jumlahin, setiap suku dari keempat trapezium ini memiliki delta X per 2, ya kan? Ini kan sama-sama punya. Boleh dikeluarin ya. Secara jabar berarti delta X per 2 dikali. Kali apa? F X0 tambah. Tuh, tambah apa lagi? Ini kan udah keluar nih semua nih. Tambah aja ini. Tambah. Terus Fx2 tambah Fx3. Terakhir Fx3 tambah. Nah, itu dia. Apa yang kalian temukan di sini lagi? Faktanya. Fakta lainnya yaitu kita akan punya integral dari AB Fx dx lebih kurang delta X per 2. Fx0 yang pertama kali, kan Fx0 ini, dan yang terakhir, sisi terakhir, dan sisi pertama tidak terulang dua kali. Betul? Data sisi pertama ini, sisi pertama, dan sisi terakhir hanya terhitung sekali. Ya, jadi ini uh, dia kita katakan kita counted once, ya kan? Sekali aja, betul? Tapi ini apa? Fx1 berapa kali hitung? Ini dua kali nih. Fx2 tambah Fx2 kan dua kali juga nih. Nah, itu dia. Demikian juga ini ya Fx3 dengan Fx3-nya juga dua kali. Jadi yang lain ada counter terhitung dua kali. Sekarang kita coba tengok nih. Ini berarti kita katakan saja Fx0 tambah dua kali apa? Nah, tambah Fx2 tambah Fx3 tutup kurung tambah Fx4. Nah, ini pola ini kalau kalian bagi area tadi luas ini di bawah 8 persegi panjang, polanya sama juga. T1 tambah T2 tambah sampai T8 yang sisi pertama dan terakhir satu kali, sisi kedua, ketiga, keempat semua dua kali. Jadi supaya nyaman kita ngitungnya, Fx itu kan Y ya. Fx adalah Y. Bapak akan kasihkan ini, makanya supaya enak ingat. Y-nya Y apa nih? Y awal tadi kita bilang. Dari sini Y apa? Ya, kita buat Y akhir. Kita pakai Y aja ya. Dan ini, nah ini kan banyak Y. Y2. Apa yang kita bilang? Y2, Y3, Y4. Sesudah kalian buat satu, kita kasih label awal, akhir. Yang lainnya sisa saja. Remain. Y, sisa. Jadi kita katakan secara singkat, in short, luas integral dengan metode trapezium atau pakainya lebih kurang apa ini? Boleh F awal ya kita kasih Y aja ya. Seperti ini biar enak ingatnya dua kali Y sisa ditambah Y akhir. Sekarang buat catat part ini dengan interval dari apa integralnya A sampai B dan delta X itu kita hitung dengan rumus ini. B dikurang A dibagi N. N itu banyak partisi yang kita tentukan. Banyak jumlah partisi ya. Banyaknya partisi ya. Dari A hingga
B. Soalnya kalau dari A sampai B-nya begini. Ini ada interval nih. A sampai B-nya, ini intervalnya. Ini A sini, B. Kita buat di sini 8. Di sini 20. Berarti artinya integral dari apa? 8/20. Jadi dengan N-nya bagi 24. Artinya apa? 24 partisi. Ini artinya dari 8 ke 20 ini lebarnya berapa nih? Lebarnya kan berarti 20 kurang 8, betul? Nanti dibagi 24. 12 per 24. Jadi baginya jadi 24. Nah, ini kalau ini masih 2 ya. 2. Bagi 2 lagi. Udah berapa ini? 4 ya? Bagi 2 lagi. Berapa itu? 8 ya? 1, 2, 3, 4, 8. Nah, bagi 2 aja kayak gitu. Bagi 2, tengah bagi 2 lagi. Dan 16 tuh kan? Bagi 2 lagi 22. Cuma karena kita 24, ya kan? Ya cuma ngaturnya aja lah. Kalau bagi 2, bagi 2, bagi 2 ya. Artinya partisinya di sini adalah 24 partisi ya itu masih ini tadi. Jadi kalau akibatnya delta X-nya tadi 0,5. Paham ya? Nah, sekarang kita catat ini. Ini aja berarti lah. Nanti slide-nya Bapak share. Oke, jadi dengan metode trapezium, luas area tadi sama dengan integral AB yaitu Y awal 2Y sisa dengan delta X kemudian apa? B dikurang A dibagi Oke, kita langsung pakai contoh ya. Gunakan metode trapezium ya untuk mengaproksimasi. Jadi bahasanya kita bilang aproksimasi, menaksir kira-kira berapa hasilnya, itu ya. Mengaproksimasi integral ini ya. Berapa ya? 0, 0,20 deh ya. 0,20 dari apa tadi? Akar tadi 1 tambah ini aja ya, yang ditunjuk dalam buku Jim Stewart tadi dengan N ya berapa partisi? 10 dulu ya. 10 subinterval. Kadang kita bilang partisi, kadang apa? Interval asalnya 0 sampai 20, batas integral itu. Kalau kalian bagi 0 ke 20 itu lebar kan 20. Kalau mau dibagi 10 trapezium, berarti satu trapezium lebar tingginya berapa? 2. Karena 20 dibagi 10. Nah, kan itu kan? Jadi kita buat solusi ya. Delta X dulu kita buat. B dikurang A dibagi N. B-nya 20. 0, N-nya udah kita tetapkan. Fungsinya, fungsinya apa? Y sama dengan fx tadi, yaitu integramnya. 1 tambah akar ya. Nah, sekarang buat tabel. Buat tabel tabel nilai.
apa ya? X, Y. Bikin tabel nilai X, Y. Kita pakai dengan bantuan Excel ya. Excel aja. Jadi tabelnya kan di sini bikin X. Kalian buat X dan Y. Coba bikin X, Y. Oke ya. Biasa. Nih, bikin Y. Hmm. Nih, X-nya mulai dari berapa? 0, 2, 4. Begitu ya. Karena kan lompat-lompat 2, itulah arti delta X ya. Ya, berapa? Bapak akan isi paling mudah di sini ya. Berapa nilai Y kalau X-nya 0? Satu kan? Kan masukin ke sini aja. Ya kan? Karena Y-nya itu apa? Akar. Kalau X-nya 2, coba pakai kalkulator dulu. Satu. Oh, jangan 2. Coba kalian buat 16. Silakan. 16 pangkat 3. Tambah 1. Akar kan? Assalamualaikum. Lihat, berapa 16? 16 pangkat 3 tambah 1. Terus diakarin berapa? 64 pas. Coba berapa? 007. 007 ya. Nah, gitu deh. Oke, untuk cepat, kita pakai Excel aja ya. Ini simple aja, Excel ya. Mudah aja. Ini. Tuh ya. Hmm. Nih lihat. Jadi, ini kita buat aja di sini. Coba kita silin aja nih width, kolom width-nya. Kolom width. Kolom ya. Coba deh. Oh, ini kolom. Ya, ya, kolom. 8 koma. Ini berapa sih? 8. Coba 5 coba. Nah, ada ya. Nih, lihat. Kalian buat X ini. Sini X, ini Y. Kan gitu. Kelihatan nih kan? Tadi dari 0, 2, dan seterusnya ya.
Kita bikin dulu agak tengah. Ya ini, tarik aja. Kan sudah ya. Ini persamaannya gimana? Sama dengan yang pakai rumah saja. Akar. Akar di Excel square root. Tapi besar ya. Kurung biasa. Satu tambah. X, Pak. Yang jadi X ini 0 nih. Karena kan kita ngisi di kolom yang berkorespondensi dengan X0 ya. Kecuali kalau kalian ngisi di sini ya 10. Tapi bukan angka nolnya. Ini 0 ini berada di sel berapa? C2. Jadi tambah tulisnya bukan 0 ya, C2. Pangkat, pangkat gini ya, copy ya. 3. Dah, nah, tutup kurung jangan lupa. Dah. Nah, kan ini kan nggak usah tarik aja ya. Ah, udah. Jadi kita punya hasil. Oke lah, kita biar enak ngitung nggak pusing berapa angka belakang koma. Satu aja ya. Satu angka di belakang koma. Artinya ketelitian kita buat supaya enak ngitung aja. Nah, ini kita buat ya. Satu angka di belakang koma saja. Dah, kita gunting nih. Jadi dari data ini, mana yang Y awal, mana yang Y akhir, mana Y sisa. Kan ini datanya. Sekarang ini fungsi kan? Ini kan fungsi dalam bentuk tabel. Kadang-kadang justru kalian diberikan fungsinya tidak. Ini fungsi yang kita peroleh dari persamaan. Persamaannya tadi akar 1 tambah X pangkat 3. Kan itu? Kita nilaikan dalam bentuk tabel numerik. Nanti kadang kalian dikasih data numerik aja. Fungsinya cari pakai pencocokan kurva, curve fitting di Excel ada. Mana Y awal? Kalau kita highlight mana Y awal kan kita kasih dikali ya, kita dikali. Ini apa? Ya dia. Ini Y akhir. Selain itu semua, maka ini kita katakan Y sisa. Nah, Y sisa karena banyak, jumlahin. Ya, jumlahnya saja yang kalian isi. Jadi karena ini awal, ini akhir, berarti sisanya kita buat sini ya, pakai auto sum aja. Di formula, nah ini auto sum ya. Mana ini? Ini kan? Ini sampai, nggak sampai habis. Ini aja. Excluding awal akhir, nah, kita dapat 314. Ada nggak komanya? Nah ini. Kalau kita mau dua angka belakang koma lah ya. 314,14. Kita tulis ini. 314,14. Jadi integral dari berapa? 0 sampai 20 dari akar 1 tambah X pangkat 3 dx lebih kurang delta X berapa nih? 2 per 2. Kan delta X per 2 kali Y awal tambah 2 kali 314,14 tambah 89, jadi kita dapatkan jawaban yang mudah. Kita mengintegralkan tapi nggak pakai fundamental kalkulus itu. Numerik, inilah namanya pakai angka. Angka-angka aja. Oke, kita hitung ya. Karena 2 per 2 itu udah pasti 1. Kita hitung aja. Jadi sama dengan hitungnya gini aja. Pakai Excel juga. 1. Nggak usah tulis ya. Berarti apa? Awal. Ini kan langsung. Ya kan? Tambah 2 kali apa? Bintang. Ya, sisa kan ini kan. Klik aja ini. Ditambah akhir. Jadi kita nggak usah menulis dari ini. Kita klik-klik aja. Nih. Berarti 719. Kita tengok komanya ada nggak? Nah, kalau mau banyak.
719,323. Oke, selesai. 719, nah ini dengan berapa? 10 partisi. Coba kalian itu pakai aplikasi Wolfram Alpha. Kan Wolfram, kita masuk ke sini ketik dari handphone kalian semuanya, ya. Wolfram Alpha nih. Nah, kita bandingin nih. Pakai handphone ketik di handphone kalian. Nih, kalau Wolfram ini lebih enak karena dia udah otomatis ya. Ini aja kita pakai klik ini. Bintang, hari ini integral, ah, 0, 20, akar ini ya. Hmm. 1 tambah, kalau mau cantik pakai pangkat, klik aja nih, template-nya. Ya kan? Nah, di sini harus apa? Enter. Berarti udah siap semua integral itu ya, kalau pakai ini ya. Kan berarti yang kita bahas cara ini, cara itu, kayak ini siap semua ya. Berapa dia? Uh, ini dia bilang 22 F bla 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 ini kan dikit yang lebih banyak ya, viewer dikit aja, aja ya. Jadi ini jawabannya pakai definite integral dengan aplikasi Wolfram. Jelas ya? Kalau coba ambil sini, aduh, sini ya. Dengan Wolfram ini agak ganjil disebabkan uh, sebabkan apa? Ada notasi-notasi yang agak lain di sini ya. Ini karena memang integralnya secara analitik adalah susah. Ini dia. Ya, kita tengok 717. Ini 700. Bisa nggak kamu dapatkan 719? 717 seperti komputer. Di apa ini? Tambah n-nya. Perbanyak partisinya untuk supaya supaya ini ke sini, supaya ini lebih menuju ke sini, perbanyak apa? Ya, subinterval. Subinterval itu berarti n-nya. Bikin 20, bikin 40. Maka dia akan berjalan menjadi lebih accurate pada jawaban. Nah, kurva yang kalau kita visualkan soal kita tadi, kan akar dari 1, nih, kita kan dari 0 sampai 20. Jadi kalau kita ambil ini, nah ini kurvanya apa samanya? Y sama dengan akar, ini kurvanya ini. Karena kita dari 0 sampai berapa? 20. Luasnya berapa tadi? Lebih kurang 7, 17,001. Atau tadi kita punya dengan hitungan kita pertama 719,323 ya. Nah, jelas ya. Nanti sebentar lagi kita tengok errornya. Sekarang itu dulu deh. Bapak, ini bentar ya. Pause dulu recordingnya. Nah, coba. Ini kita mau katakan giliran kamu. Fungsinya apa Y-nya? X pangkat 3. Tapi kalau kita cerita sinus X trigonometri kan sudut. Sedangkan kita punya sini 0 sampai 4, jangan dianggap sebagai sudut derajat. Salah. Apa? Radian. Jadi ubah dulu. Nanti untuk memiliki tabel di sini X, di sini apa? Y. Kan itu.
Coba kita isi yuk. Ini berapa nih? Nol. Kita kan 8. Lebarnya kan 4. 4 bagi 8, 0,5. Berarti lompat-lompatnya setengah-setengah. Berarti sini 0,5, 1, dan seterusnya. Terakhir di sini. Sekarang, coba pastikan dengan kalkulator aja dulu. Berapa nilai pas di 4? Ini kan kalau di sini 4, ini maksudnya adalah X-nya 4 ya. 4 pangkat 3 dikali sin 4. Tapi setting kalkulator harus dalam apa? Dalam radian. Atau kalau di situ ada R. Kalau kalian pakai D, no, nggak boleh. Ubah dulu ke R. Gimana ngubahnya? DRG. Biasanya G jarang ya, gradient. Berapa tuh 4 pangkat 3 sin 4? Ya, Ultra bisa nggak? Bisa dong. Lebih dari itu pun bisa ya. Tuh ini, 4 pangkat 3. 4 pangkat 3. Kok tidak ketiga? Kali, pertamanya sin 4. Ini aja. Nah, oh, profit. Ini ya kali ya. Salah. Itu dapat. Oh, berapa? Ih, sudah sih. Nah ini, apa kata dalam Pak ambil ya? Ini nggak terekam di apanya nih. Coba kita ganti share screen ya. Ya, stop share-nya jadi ke sini dulu deh. All aja. Nah ini, biar nampak di recording kita. 4 pangkat 3 sin 4. Tengok ini ada asumsinya nggak? In apa? Berarti kita sekarang kerjanya dalam radian nih. Berapa jadinya hasilnya? Min 4, 8,43. Ambil dua angka belakang koma aja. Coba ambil dua angka di belakang koma. Paham ya? Min 48. Udah. Waduh, goyang. Coba lepas ini. Ya, ya. Jadi berapa? Min 48,43. Jelas ya? Nah, isilah. Kalian isi. Fill di sini. Hitung. Ya. Jadi ini pasti nol lah. Nol pangkat 3 kok. Dikali sip nol. Ah, ini paling enak. Ini paling mudah ini. Oh, sini berapa? Min 48,43. Ya, isilah tuh. Terus. Ya, Bapak mau lanjutkan kalian.